Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Salam sehat dan semangat selalu. Ada analogi yang sering dipakai orang untuk menggambarkan puasa kita. Analogi itu dikaitkan dengan binatang, yaitu ular dan kupu-kupu. Sehingga sudah sama-sama kita maklumi, ada nasihat yang selalu disampaikan kepada kita. Jadilah ulat dan jangan menjadi ular dengan puasamu. Bagaimana gambaran ini bisa dipakai? Karena kita tahu kedua binatang ini sama-sama melewati fase puasa. Tentu dengan cara yang lain seperti kita. Ular juga berpuasa untuk memperbarui kulitnya. Sehingga setelah puasa itu dilalui oleh si ular, maka kulitnya yang lama akan mengelupas. Kemudian tumbuhlah kulitnya yang baru. Ulat pun begitu, ulat juga melewati fase puasa untuk mengubah dirinya. Tetapi keduanya ada perbedaan. Bagaimana ular dengan puasanya? Ternyata ular itu sebelum dan sesudah puasa sama bentuknya. Ya seperti itu, binatang melata. Namanya pun juga sama, namanya juga ular. Tidak berubah nama menjadi nama yang lain. Makanannya pun juga sama. Cara bergeraknya pun sama. Kemudian tabiat dan sifatnya sama. Tetap menakutkan, tetap menyeramkan bagi binatang mangsa atau bagi kita yang melihatnya. Begitupun ulat. Ulat juga melalui fase puasa untuk mengubah dirinya. Tetapi ulat lain dengan puasanya itu mengubah keadaan dirinya menjadi sama sekali lain. Wajahnya berubah dari yang semula ulat yang menjijikkan, yang menakutkan, berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Namanya pun berubah, tidak lagi ulat, tetapi kupu-kupu. Makanannya pun berubah. Kalau sebelumnya tanaman, daun-daunan, kemudian makanannya menjadi sari bunga, madu. Cara bergeraknya pun berubah. Yang semula cara bergeraknya ulat itu adalah merayap. Tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, dia cara bergeraknya terbang karena dia berubah menjadi bisa terbang. Tabiat dan sikapnya pun berubah total dari yang semula rakus, menghabiskan daun-daunan, memakan tanam-tanaman, sehingga menjadi musuh petani.
dan orang yang gemar bertanam. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, dia sudah tidak lagi menjadi pribadi yang merugikan, tetapi menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena dia berubah menjadi binatang yang menciptakan keindahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi pahamlah kita mengapa orang menganalogikan puasa kita dengan ulat, supaya kita berpuasa seperti ulat dan tidak seperti ular. Maka ketika berpuasa ini pun kita dilatih untuk bisa menahan diri kita, supaya kita nanti bisa menjadi pribadi yang lain, menjadi pribadi yang berubah, penuh kebaikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa 'alallahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa orang yang berpuasa, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata yang sia-sia, maka Allah tidak butuh puasanya. Ini adalah peringatan bagi kita, supaya kita bisa mengolah kata-kata kita, sehingga setelah puasa nanti ada perubahan. Dari semula kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang dusta, kata-kata yang menyakiti orang lain, menjadi kata-kata yang indah dan penuh makna. Maka kalau begitu, kita akan menjadi kupu-kupu. Karena tujuan puasa bisa kita raih, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga perubahan akan tampak pada diri orang yang berpuasa. Setelah selesainya Ramadan, dia akan menjadi orang yang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih dermawan, lebih baik, lebih ramah, tidak sombong. Kalau sudah begitu, maka analogi kupu-kupu itu menjadi tepat bagi orang yang berpuasa. Kalau itu sudah tercapai, maka dia bisa merayakan kemenangan, karena termasuk golongan minal aidina wal faizin, yaitu golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian dan golongan orang-orang yang meraih kemenangan. Hari terakhir yang masih tersisa ini, marilah kita semakin bersungguh-sungguh dengan harapan agar kita bisa menjadi lebih baik. Seperti halnya kupu-kupu dengan puasanya, kita menjadi lebih bertakwa dengan puasa kita. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.